Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram, para hadirin wal jamaah, salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus narasumber kita yang akan mengisi kajian Ahad subuh pada kesempatan ini, Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Abdul Muta'ali MA, mata'anallahu fituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, manfaat ilmunya dan diberkahi hidupnya. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Masjid Nurul Falah, Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andus Ahmad Syarnubi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah kajian Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, dengan semangat jihad kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah kita, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kita yang kita cintai semua juga mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur sekali pada kesempatan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan kajian Ahad subuh lanjutan yang hampir beberapa waktu, beberapa minggu, bahkan hampir 1 bulan lebih kita vakumkan karena kita terus mendukung dengan program pemerintah, yakni program PPKM-nya untuk menghentikan laju penyebaran virus corona. Mudah-mudahan dengan kajian Ahad subuh ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita dapat mengambil intisari dari kegiatan kajian Ahad subuh dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa saya sebagai pengurus FMCM mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga senantiasa kita semua di dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala macam wabah dan musibah dan juga berbagai macam bala bencana baik dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pula kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat yang turut membantu dalam kegiatan kajian Ahad subuh. Yang pertama dari Bapak Haji Joko Wiryono, kemudian Bapak Haji Rizal, Bapak Haji Agustono, Ibu Yayu, kemudian Ibu Rohani atau Om Ahmad, dan yang lainnya yang telah menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kegiatan kajian Ahad subuh FMCM Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula kami mohon doa, kita baca suratul Fatihah, semoga keluarga dari salah seorang pengurus FMCM, yakni Saudara Syahrudin, yang istri dan anaknya semalam dibawa ke rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan juga semuanya keluarga kita, jika ada yang saat ini terbaring sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan kami tetap menghimbau kepada seluruh jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, kemudian membagi jarak dan selalu memakai masker di dalam kegiatan kajian Ahad subuh ini. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk niat iktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita niat iktikaf, kesempurnaan ibadah kita pada kesempatan ini kita dapat raihnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah mari kita ikuti bersama kajian Ahad Subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Dr. Abdul Mutali MA dari Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, dengan tema kajian Ahad ini adalah Hijrah, Momentum Muhasabah di Saat Pandemi dan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Kepada Bapak Kiai dipersilakan. Kami mohon kepada Ustaz Mustafa untuk mendampingi beliau. Kepada jamaah nanti dipersilakan untuk ada tanya jawab juga. Mungkin kita sekitar 50 menit uraian dari Kiai dan sisanya sekitar 10 menit atau 15 menit ada tanya jawab. Terima kasih kepada Pak Kiai, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para alim ulama, para guru, para asatidz, terkhusus Ketua Yayasan Masjid Nurul Falah Masjid Keong, Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus, ibu bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bakalan habis, Pak. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan ada 4 ilmu dikaji sampai hari kiamat enggak bakalan tuntas. Satu, orang yang mengkaji Quran, Pak, sampai hari kiamat gak bakalan tuntas. Tafsir Quran terus bermunculan, gak tunggal ya. Yang kedua, orang yang mengkaji sunnah, hadis Rasulullah SAW, gak bakalan tuntas. Ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah. Bahkan kami di Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI sedang menyusun runut hadis Nabi SAW. Kira-kira Nabi setelah diangkat menjadi Nabi itu hadis pertama apa? Hadis kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kalau dalam Al-Quran ada istilah ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan tartib nuzulnya, tetapi kan susunan mushafnya tidak seperti tertib nuzulnya. Pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, kan gitu, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Ujungnya 114 surat An-Nas. Nah, kalau hadis Nabi itu kalau berdasarkan Nabi bersabda sistematisnya kan nggak ada yang bikin. Kita nyusun udah 2 tahun baru dapat 200 hadis, Pak. Ya, karena mesti melibatkan banyak pihak. Bukan hanya ahli hadis, ahli sejarah, ya, arkeologi, artefak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa selesai. Orang yang mengkaji hadis Nabi nggak bakalan selesai, Pak. Tapi orang mengkaji fisika, kimia bisa selesai dia. Yang ketiga, orang mengkaji bahasa Arab itu nggak bakalan tuntas sampai hari kiamat, Pak. Saya ketika kuliah di Timur Tengah, ada salah seorang jurnalis Indonesia yang menguasai seluruh bahasa PBB kecuali bahasa Arab. Berangkat dia ke Mesir, pengen bisa bahasa Arab, Pak. Kaget dia, ternyata ada jama' taksir atau broken puller, Pak. Itu jumlahnya tiap tahun berubah. Ya, pada masa Imam Syafi'i, broken puller atau jama' taksir jumlahnya 179. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal 200.
Ya, sekarang 750. Terus berkembang. Itu sebabnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian apa? Berfikir. Jadi bahasa Arab itu bahasa pemikiran, bahasa ilmu pengetahuan. Barat dia maju dengan Renaissance, ya. Jadi Barat itu abad ke-6 sampai abad ke-14 itu masa kegelapan. Mulai abad ke-14 dia belajar dari Islam. Seorang Niccolo Machiavelli, Pak, belajar buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Berhubung Muqaddimah itu bahasa Arab, dia mesti belajar bahasa Arab dulu. Kemana? Ke Andalus. Ketemu ahli bahasa Arab nomor 1, namanya Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khaira Maliki. Sampai hafal tuh 1002 bait. Dia terjemahkan Muqaddimah ke dalam bahasa Itali. Dia ubah tuh, Pak. Jadilah buku apa? Il Prince atau The Prince, Sang Pangeran, karya Niccolo Machiavelli. Akhirnya dunia barat berubah menjadi maju lantaran membaca kitab Muqaddimah. Lalu lahirlah revolusi industri di mana? Di Perancis. Dimulai dari mana? Bahasa Arab. Sekarang anak-anak kita jarang mau belajar bahasa Arab, Pak. Betul nggak? Ohnya matematika, bahasa Inggris, ditinggalkan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa ustad kitanya. Oh subhanallah. Bagaimana kita paham sholat? Bagaimana kita paham Quran kalau nggak mengkaji bahasa Arab? Yang keempat, Pak, ilmu yang nggak bakalan tuntas dibahas sampai hari kiamat, apa itu? Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah, mengkaji kehidupan Nabi, bagaimana Nabi menjadi ayah, menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga, ya, menjadi panglima militer, menjadi tetangga yang baik, menjadi mertua yang baik. Dahsyat. Bagaimana Nabi perang, bagaimana Nabi dikala damai, bagaimana Nabi menjadi seorang pedagang, itu dibahas tuntas. Saya ada kajian rutin setiap Sabtu jam 7 pagi di Masjid Raya Cinere terkait Sirah Nabawiyah, Pak. Ini udah berjalan 2 tahun kurang, ya, baru sampai perang Badar. Jadi yang ingin mengikuti melalui Zoom itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya, ya. Sirah Nabawiyah dahsyat, Pak. Bahkan ada seorang peneliti Inggris itu masuk Islam itu karena mengkaji kepribadian Nabi, Pak. Kenapa pribadi itu Nabi dahsyat? Siapa namanya? Namanya Karen Armstrong. Ya, seorang peneliti Inggris. Saya ketemu di Gaza, Pak. Ketemu di Palestina. Beliau lagi neliti itu. Subhanallah. Heran dia. Orang Palestina kehidupan antah berantah, hancur lebur, tamu datang. Itu anaknya disuruh oleh ibunya dikasih uang beberapa lembar, ya. Berangkat kemana? Keluar. Beli apa? Beli minuman, Pak. Padahal buat dia minum aja susah, buat dia hidup aja susah. Tapi urusan menghormati tamu luar biasa. Ini kalau bukan mereka saking sayangnya kepada ajaran Rasulullah, gak akan mereka lakukan itu, Pak. Ternyata ketika mereka balik kemana? Ke rumah, subhanallah, tangannya berdarah, Pak. Dan itu biasa, subhanallah. Makanya beliau mengatakan, kalau umat Muhammad kayak gini bagaimana Nabi? Sehingga di buku dia yang halaman terakhir kesimpulannya, Pak, judul bukunya The Prophet of Muhammad. Jadi Bapak yang punya Android atau punya Apple itu bisa di-download The Prophet of Muhammad karya Karen Armstrong, Pak. Kata beliau pada kesimpulannya, kalau Muhammad hari ini ada, maka masalah global, Pak, itu bisa diselesaikan oleh Nabi sambil minum teh. Ya, kalau Rasulullah ada, Pak, permasalahan global hari ini, apalagi hutang kecil mungkin, Pak, ya, masalah pandemi itu bisa diselesaikan oleh Nabi sambil minum teh, Pak. Luar biasa dahsyat.
Nabi sebelum jadi Nabi, Pak, lahirnya aja luar biasa. Ketika Ibunda Aminah, ini nanti kita bahas langsung ke mana? Ke hijrah Pak ya. Ibunda Aminah binti Wahab atau ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ibunda Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dokter objin istilahnya ya. Apa istilahnya itu? Kalau di kampung dukun beranak, bidan. Itu bidannya Pak, wanita-wanita mulia. Satu, Ibunda Hawa. Baca riwayat ini ya, terkait siapakah bidan-bidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayatnya harus dari Utsman, harus dari Usamah. Kenapa? Karena perempuan dunia yang membantu persalinan Ibunda Aminah adalah ibundanya Utsman bin Affan. Satu. Riwayat yang kedua, membaca ketika Ibunda Aminah melahirkan, riwayatnya harus dari Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena ibunya Usamah bin Zaid ikut membantu persalinan Ibunda Aminah. Ada yang tahu siapa ibundanya Usamah bin Zaid? Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman cerita ke anaknya Usamah bin Zaid. Ibunya Utsman bin Affan cerita kepada Utsman bagaimana Ibunda Aminah itu melahirkan. Jadi ketika kalau bahasa kita ini pembukaan satu itu Pak ya, datang Ibunda Hawa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anti, Anda siapa? Ana Hawa, Ummu Abik, saya Hawa. Ya, itu istri ayahmu Adam alaihissalam. Ibu ngapain ke sini? Saya mau datang mengucapkan terima kasih kepada putra Anda. Memangnya kenapa putraku? Karena kalau nggak ada putra Anda, ayahmu nggak bisa nikahi ibumu, gitu. Siapa? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ketika sempurna diciptakan ruh dan jasad, langsung dia makan, langsung dia minum. Makanan minuman surga. Kalau makan minum otomatis nafsu apa? Datang, Pak. Kan nafsu itu ada karena apa? Karena konsumsi makanan dan minuman. Ketika makan minum rupanya apa? Datang syahwat. Syahwat ini dia harus ada emergency exitnya Pak. Akhirnya Nabi Adam bingung, dia bagaimana ini melampiaskan hawa nafsu. Akhirnya Nabi Adam berdoa. Doa Nabi Adam Allah abadikan di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tahmil alaina isran. Ya Allah, jangan kau bebani aku hawa nafsu yang datangnya terus menerus. Betul nggak? Nafsu itu nggak bisa dimatikan Pak. Dia bisa diapa? Dialihkan. Ini umur 70, 80, mukanya doang, nafsunya gede. Betul nggak? Dia mesti dialihkan. Karena berdoa terus tuh Pak tuh, akhirnya ngantuk tidur Pak. Nah, itulah menjadi sunnah kita Pak. Kalau lagi nafsu datang, kalau kita sedang berdiri apa? Duduk. Udah duduk nafsu masih besar tuh Pak, ambil air wudhu. Kemudian apa? Sholat. Udah sholat nafsu masih besar tuh Pak, ngapain? Baca Quran. Udah baca Quran nafsu masih besar Pak, belum bisa dimatikan. Ngapain tuh Pak tuh? Tidur. Makanya saya ya mengizinkan yang ngaji tidur. Karena siapa tahu dia sedang melawan apa? Hawa nafsu itu Pak. Ya, jadi husnuzon aja kita nih. Nah ketika tidur tiba-tiba Allah hadirkan Hawa Pak di sampingnya. Ketika akan disentuh kata malaikat, don't touch please, jangan sentuh illa bimahrin, kecuali dengan mahar. Adam alaihissalam jobless Pak, nggak punya kerjaan dia, PNS bukan, TNI Polri bukan, subhanallah, nggak punya mahar dia. Saya nggak punya mahar.
Dibacakanlah ayat pertama dalam Al-Quran, Pak. Oleh siapa itu? Oleh Jibril. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi maharnya Adam alaihissalam untuk ibunda Hawa apa itu? Selawat itu, Pak. Artinya apa? Kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW enggak jadi nikah itu, Pak. Aku datang mau terima kasih kata kepada putramu. Subhanallah. Bidan yang kedua siapa? Bidan yang kedua adalah, ada yang tahu siapa? Istrinya Fir'aun, Asiyah, Pak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Man anti? Ana Asiyah zaujatu Fir'aun. Ketika disebut zaujatu Fir'aun nunduk dia malu, Pak. Siapa namanya? Asiyah, istri Fir'aun. Ibu ngapain ke sini? Saya ingin merasakan nikmatnya punya anak, katanya. Kenapa? Karena beliau itu sampai wafatnya tidak punya anak. Loh, kan punya suami, siapa? Fir'aun, betul. Tapi Fir'aun dengan Asiyah itu beda, Pak. Beda makam. Ya, setiap kali Fir'aun itu mau memberikan kewajiban nafkah batinnya kepada Asiyah, Pak, Asiyah selalu berdoa, ya Allah gantikan diriku dengan jin. Makanya ibu-ibu kalau suaminya enggak sholat doanya begitu tuh, ya Allah gantiin saya dengan jin, biar laki saya sama jin itu. Subhanallah. Jadi kewajiban yang dilakukan Fir'aun bukan kepada Asiyah tuh. Perempuan yang ketiga siapa? Sarah. Siapa Sarah? Zaujatu Ibrahim, istrinya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Man anti? Anda siapa? Ana Sarah zaujatu Ibrahim, ummun nas, imamun nas. Aku ini Sarah, istrinya Ibrahim, imamnya manusia. Berdasarkan surat Al-Baqarah 124. Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Hai Ibrahim, aku akan jadikan Anda imam untuk manusia. Aku istrinya. Ibu ngapain ke sini? Kata siapa? Kata ibunda Sarah. Aku datang ke sini mau minta maaf kepada putramu. Ya, mau minta maaf kepada putramu. Emang salah putra ibu apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ibrahim ketika lahir Ismail, kemudian dipindahkan Ismail kemana? Ke Mekah. Ya, Ibrahim doanya untuk Ismail apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku penegak salat juga anak keturunanku. Itu doa Ibrahim kepada Ismail. Tapi apa doa Ibrahim untuk Ishak, Pak? Itu lain doanya, Pak. Ini yang membuat ibunda Sarah marah, cemburu. Ketika Ishak lahir apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan tergelincirkan kami setelah kami mendapat hidayah. Itu ibunda Sarah marah. Ayah, kok doanya begitu? Dahsyat tuh, Pak. Berapa itu? 3. Yang keempat, siapa ada bidan yang datang? Maryam binti Imran. Ibunya siapa tuh? Isa alaihissalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Man anti? Ibu siapa? Ana Maryam binti Imran. Aku Maryam binti Imran. Ibu datang ke sini ngapain? Aku mau minta maaf. Anakmu sudah berdakwah untuk mentauhidkan Allah, umat putraku malah menjadikan 3 trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Subhanallah. Dan ternyata riwayat ini, Pak, banyak di banyak kitab. Tapi perawinya itu bermuaranya kepada 2 orang sahabat. Satu Utsman bin Affan. Yang kedua siapa? Usamah bin Zaid. Subhanallah. Karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau bisa kita, anak kita harus lebih kenal Nabi, Pak. Ya, ketimbang apa itu? Ketimbang aktor
K-pop tuh ya. Subhanallah, sampai antri orang beli apa itu bitmil tuh, nggak ada orang antri baca salawat tuh Pak tuh. Allahu Akbar. Nah, hijrah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini topik paling tebal bahasannya, paling banyak halamannya dalam sejarah Islam Pak. Ya, dalam sejarah Islam. Juga dia paling penting, itu sebabnya dijadikan momentum tahun baru Islam Pak. Ketika Rasulullah hijrah Pak dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang kufar Quraisy mengerahkan seluruh kekuatan matranya Pak, matra darat, matra laut, matra apa? Matra udara. Kenapa? Kalau Muhammad keluar dari Mekah bisa berhasil Pak, udah nasi jadi bubur, Islam bisa kemana? Bisa kemana-mana, sampai ke Keong sini. Ya, itu kalau Nabi Muhammad nggak berhasil keluar dari Mekah Pak, nggak mungkin sampai Karangtengah, nggak mungkin sampai Taman Sari, nggak mungkin sampai Pondok Labu Pak. Karena itu seluruh kekuatan Pak digerahkan agar Muhammad nggak bisa apa itu, nggak bisa keluar Mekah. Dan itu bukan hanya pasukan nyata, termasuk pasukan gaib dikeluarkan tuh Pak. Ya, pasukan darat jelas. Ya, itu pasukan kufar Quraisy. Tapi juga apa? Ular, singa Pak. Kenapa? Kalau sampai keluar bahaya. Pasukan udara, burung Pak. Ya, burung-burung. Apa itu peliharaan Abu Lahab, Abu Jahal Pak, Sofwan. Itu semua dikerahkan untuk mengetahui apa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu burung, kalau sekarang apa? Drone. Untuk mengetahui apa? Posisi Nabi itu Pak. Kebaca itu Pak. Termasuk matra udara, apa itu? Sihir. Abu Lahab, Abu Jahal sudah kirim surat kepada siapa? Kepada Labib bin A'sam, orang sihir Yahudi nomor 1 Pak. Tolong cari Muhammad dalam sihir Anda. Dia siapkan baskom air tuh, bahkan begitu biasanya tuh ya. Dia siapkan baskom air untuk melihat di mana posisi Muhammad Pak. Enggak kelihatan Nabi. Apa yang Nabi baca? Yang Nabi baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Enggak kelihatan tuh Pak. Subhanallah. Nanti masuk ke TPS begitu tuh 2024. Kerahin tuh orang banyakin. Subuhun kudusun. Wah subhanallah. Dahsyat tuh Pak. Ya, momentum hijrah ini penting betul Pak. Ya. Karena kalau Muhammad nggak berhasil keluar dari Mekah Pak, gagal. Karena yang diingat oleh mereka bukan sekedar Muhammadnya, tapi apa? Ajarannya Pak. Makanya ketika sampai di Mekah nggak perlu nunggu 3 tahun Pak. Langsung dikirim pasukan berapa? 1.300. Namanya perang apa tuh? Perang Badar itu Pak. Agar jangan sampai Islam menyebar kemana? Kemana-mana Pak. Allah, perang Badar ya. Bapak nanti cek di YouTube Abdul Muttalib Surah Nabawiyah perang Badar. Dalam kitab Ibnu Hisham disebutkan perang Badar itu kalau dirupiahkan hari ini itu biayanya 1,2 triliun Pak. Itu biaya perang Badar. Ya. Itu donatur terbesar 10 orang. Semuanya muhajirin. Padahal muhajirin dalam Al-Qur'an, para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah divonis oleh Quran orang miskin, orang fakir Pak. Al-Hasyr lil fuqara'il muhajirin, orang-orang muhajirin yang fuqara, yang fakir. Pertanyaannya, kenapa 10 orang muhajirin yang dikategorikan fakir, gimana enggak fakir? Ya, dulu kan harta benda belum bentuk sertifikat Pak, apalagi sertifikat. Ya, punya ladang, punya apa itu? Punya peternakan. Nggak bisa dibawa ladang ke mana? Ke Madinah. Kalau kita sekarang bisa dibawa. Apa itu? Cukup suratnya doang, SHM itu Pak. Ya, dulu nggak ada surat menyurat tuh Pak. Jadi nggak mungkin tanah dibawa,
Gak mungkin seluruh ternak dibawa tuh Pak, tuh. Terbatas yang bisa dibawa. Sampai perjalanan yang bisa dibawa habis. Itu sebabnya Quran menyatakan orang muhajirin itu sampai di Madinah fakir, lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajirin yang fakir. Pertanyaannya, 2 tahun setelah itu ada perang Badar. Biaya perang Badar 1,2 triliun Pak. Oh, Ustaz kan ada Utsman bin Affan, kaya iya. Kaya nanti setelah di Madinah Pak. Abdurrahman bin Auf kaya betul, tapi setelah di Madinah. Tapi ketika tiba di Madinah kekayaannya nggak bisa dibawa. Pertanyaannya, 2 tahun Pak biaya perang Badar 1,2 triliun, donaturnya seluruh muhajirin. Kenapa? Karena Nabi malu Pak kalau sampai minta kepada orang Ansor, udah terlalu baik mereka Pak. Makanya Nabi diam-diam tuh Pak. Ya, ketika mengumumkan kita perlu logistik sekian, itu orang Ansor nggak ada yang diajak bicara Pak. Sehingga ada sahabat namanya Abu Rabi, ya Rasulullah, 5 masyarakat, kenapa engkau tidak ikut libatkan kami katanya dalam perang Badar biayanya? Apa kata Nabi? Lah, jangan, kalian sudah terlalu baik katanya. Karena orang Ansor dalam Al-Quran apa? Allah sifatkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu apa? Mendahulukan saudaranya muhajirin walaupun mereka apa? Butuh. Punya rumah 2 kasihin 1, punya bini 2 kasihin 1. Baik betul mereka. Subhanallah. Biaya perang Badar 1,2 triliun. Ya, itu diselesaikan oleh 10 orang. Berarti 1 orang ini berapa miliar nih Pak? 1 orang berapa miliar nih? 120 miliar. Subhanallah. Jadi 1 orang 120 miliar. Apa artinya? 2 tahun Pak, itu bisa punya duit berapa? 120 miliar. Kok bisa? Orang hijrah itu Pak, kalau dia fakir Allah kayakan. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan harta berlimpah. Subhanallah. Ya, barang siapa hijrah di jalan Allah, Allah akan kasih rizki berlimpah tuh Pak. Kita nggak pernah hijrah sih Pak nih. Memang hijrah itu ada 2, ada hijratun hissiyah, ada hijratun ma'nawiyah. Kalau hijrah hissiyah, hijrah apa? Fisik Pak. Hijrah fisik. Namun hijrah fisik ini kata Nabi la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada hijrah setelah Fathu Mekkah. Tahun berapa? Tahun 8 Hijriyah. Illa jihadun wa niyah, kecuali jihad dan niat. Kalau kita semuanya hijrah, di sini ada kemaksiatan, nanti siapa yang akan menyelesaikan kemaksiatan? Makanya disitulah peran dakwah. Tetapi faktanya dalam sirah Nabawiyah ada juga sahabat yang hijrah Pak. Bilal hijrah dari Madinah kemana? Wadi Halfa. Setelah Rasulullah wafat Pak, nggak mau lagi tinggal di mana? Nggak mau lagi tinggal di Madinah. Siapa lagi yang hijrah? Abdullah bin Abbas. Setelah Rasulullah wafat nggak mau tinggal di Madinah, nggak mau tinggal di Mekah, maunya tinggal di mana? Taif. Abu Bakar datang ke Taif, Umar ke Taif, Utsman, Ali ke Taif. Ya Abdullah, tinggallah di Madinah. Kalau nggak mau di Madinah, di Mekah. Apa jawab Abdullah bin Abbas Pak? Ya Khalifah, kalau aku tinggal di Madinah, lalu aku bermaksiat, padahal di Madinah itu ada Rasulullah, malu betul aku bermaksiat di hadapan Rasulullah. Paham Pak ya? Ini kita ini kan haji umroh tuh Pak tuh. Jangan sampai akhlak buruk Pak. Kita ke Madinah ada Nabi di situ. Wal ahya'u. Nabi itu orang baik itu apa? Hidup, selalu hidup Pak. Saya nggak mau tinggal di Madinah, wahai Khalifah. Kenapa? Malu saya. Kalau saya bermaksiat di Madinah, malu betul saya bermaksiat di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kalau gitu tinggal di mana? Di Mekah, kata Abu Bakar.
Kalau aku tinggal di Mekah, lalu aku bermaksiat di Mekah, betapa malu aku bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Jadi lebih baik aku tidak di Mekah, aku tidak di Madinah. Inilah jawaban siapa Pak? Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Abdul Aziz Ali Saud minta ibu kota kerajaan Arab Saudi di Mekah. Paham Pak ya? Ditolak tuh sama Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak dikasih. Kenapa? Dibacakan kisah Abdullah bin Abbas Pak. Abdullah bin Abbas nggak mau tinggal di Mekah raja. Kenapa? Di situ maka dia malu betul bermaksiat di tengah Baitullah. Ada Ka'bah di situ. Ya orang datang semua ke situ, kita malah maksiat. Ya sudah di Madinah, Abdullah bin Abbas pun menolak tinggal di Madinah. Kenapa? Kalau beliau bermaksiat di Madinah, maka bermaksiat seolah-olah di hadapan siapa? Rasulullah. Sedangkan Anda jadi raja, ketika menjalankan pemerintahan, suka ada bohong nggak kalau memerintah? Suka ada bohong nggak? Ada bohong. Bohong kemaksiatan bukan? Kemaksiatan. Suka ada khianat enggak menjalankan pemerintahan? Ada. Maka gunakan fatwa Abdullah bin Abbas. Diputus Pak. Akhirnya ibu kota Arab Saudi di mana? Najd, yaitu Riyadh tuh Pak. Paham Pak ya? Allahu Akbar. Nah, jadi 2 tahun setelah kedatangan Nabi di mana itu? Di Madinah. Ada perang Badar, biaya 1,2 triliun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu donaturnya 10 orang Pak, semuanya muhajirin. Berarti 2 tahun Pak, itu bisa menjadi konglomerat ya. Kita sekarang 2000 berapa nih? 2021. 2021, 22, 23, 24, 3 tahun nih. Ustaz ngapa sih ngomongin 2024 mulu? Penting. Hijrah tuh Pak. Paham gak nih Pak? Hijrah nih Pak 2024 itu. Sepakat gak? Allahu Akbar. Itu para sahabat Pak, 2 tahun Pak, punya duit per orangnya 120 miliar. Nah kita 2024 berapa tahun tuh? 3 tahun. Harus lebih dari itu. Karena hijrah itu perlu apa Pak? Perlu biaya. Karena itu perbaiki diri Pak. Hijrah ma'nawiyah, perbaiki diri Pak. Yang ibadahnya enggak bagus, harus bagus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu 153 Al-Baqarah. Ya 45-nya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu menjadi alat kita meminta kepada Allah Pak. Tapi kok urusan kita nggak selesai dengan salat nih Pak nih, betul nggak? Nabi jangankan salat wajib Pak, salat sunat Nabi Pak, itu apa itu? Bulan Pak, bisa dibelah 2. Salat sunat Nabi itu, apalagi salat wajib. Ya, ketika orang Arab kafir Quraisy kesulitan Pak menganeksasi Nabi Muhammad SAW, dia minta bantuan kepada Khabbab bin Malik, raja Syria itu Pak. Khabbab di Mekah ini ada anak muda namanya Muhammad. Kalau didiemin, dia mengganggu Tuhan-Tuhan nenek moyang kita. Karena itu Anda datang ke Mekah sini, bunuh Muhammad, taklukkan Muhammad. Kalau enggak, ini Islamnya bisa nyampe ke Syria, bisa nyampe ke Damaskus, bahkan nyampe ke Persia. Datang Habib bin Malik membawa berapa pasukan Pak? 10.000 pasukan. Oh, sampai di tempat ya namanya Tan'im, yang sekarang orang Indonesia kalau mau ngambil umroh yang kedua ketiga kan kemana tuh? Tan'im atau Masjid Aisyah. Transit dia tuh Habib bin Malik dengan 10.000 pasukan di situ. Sampai di situ, kami sudah sampai. Abu Lahab, Abu Jahal, mana Muhammad? Didatangkan Muhammad didampingi oleh 2 orang, satu istrinya Khadijah, satu siapa? Abu Bakar Siddiq Pak. Kata Habib bin Malik, anta Muhammad? Muhammad, apakah Tuhanmu menurunkan wahyu kepada anda? Ya.
Baik, setiap nabi punya mukjizat. Coba duduk di tempat duduk yang saya siapkan. Habib bin Malik Pak menyiapkan kursi yang terbuat dari apa? Dari emas. Saya nggak mau duduk di kursi emas ini. Kenapa? Karena pasukan Anda 10.000 tuh duduk di bawah, kesian. Kepanasan mereka. Enggak, kalau Anda Nabi duduk di sini. Ternyata ketika Nabi duduk di kursi emas Pak, itu cahaya emas padam. Dia mau ngetes. Kalau Muhammad cahayanya lebih rendah ketimbang cahaya kursi Pak, dia bukan Nabi. Ternyata cahaya badannya lebih hebat ketimbang cahaya kursi Pak. Paham gak? Orang terkadang sekarang Pak lebih mulia karena kursinya, betul gak? Karena jabatannya. Subhanallah. Itu kursi yang terbuat dari emas Pak, gemilaunya Pak padam dengan cahaya roti. Kata Habib bin Malik, ya Aba Lahbin wa Aba Jahlin annahu nabiyyun. Itu nabi. Kenapa? Itu kursi saya terbuat dari emas padam katanya. Abu Lahab pintar dia Pak. Abu Jahal pintar. Itu kursi Anda terbuat dari emas cahayanya padam. Ini kan siang hari dia datang dari Mekah kepanasan. Cari alibi aja Pak, buzzer RP Pak. Subhanallah. Tes lagi Habab katanya, dites lagi. Ya Muhammad, kalau Anda Nabi, ini kan kita lagi panas nih, matahari, ya, tolong datangkan bulan. Berarti akan apa itu? Akan padam tuh Pak ya. Padamkan matahari, datangkan bulan, lalu bulan datangkan kepada kami belah dua. Ini permintaan logik atau unlogik nih Pak? Enggak logik ini Pak. Tapi karena ini challenge Pak. Subhanallah. Akhirnya Nabi naik ke Gunung Tan'im Pak. Ketika naik ke Gunung Tan'im, Rasulullah SAW bergetar tubuhnya Pak. Bingung mau ngapain nih Pak nih? Ya, bingung mau ngapain? Subhanallah. Turun Jibril, bawa ayat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Itu ayatnya Pak, asbabun nuzulnya. Hei orang yang beriman, minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Ketika itu disyariatkanlah pertama kali salat hajat. Paham Pak ya? Sholli rakaatain, salat Anda Muhammad 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, is'al tu'ta, minta Anda akan diberi. Silahkan panggil bulan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya syams, wahai matahari, reduplah. Ya qamar ta'al, wahai purnama, datanglah. Subhanallah. Itu siang langsung gelap tuh Pak. Ya, siang langsung gelap Pak. Datang bulan. Ketika bulan, apa kata Rasulullah SAW? Ya qamar ta'al, wahai bulan turun. Ketika turun Pak, dibelah dua tuh bulan. Satu masuk kantong kanan, satu masuk kantong kiri itu Pak. Subhanallah. Sholat sunat Pak, itu bisa melakukan sesuatu yang impossible. Ini sholat kita ini sholat maghrib, isya, subuh, permasalahannya aja permasalahan gede, permasalahan kecil aja nggak berubah nih Pak nih. Ada apa dengan sholat kita? Subhanallah. Kenapa? Karena kita sholatnya cuma 17 rakaat. At-Taubah ayat 72. Ini sampai jam 10 ya. At-Taubah 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul kabir. Allah akan menjanjikan kepada mukmin laki-laki, mukmin perempuan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan perumahan istana-istana yang indah. Tetapi istana yang indah, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, nggak ada apa-apanya. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah lebih hebat, lebih mewah, lebih megah ketimbang istana di surga. Apa artinya? Orang beriman Pak, yang dia dahulukan apa? Ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya begini. Bapak Ibu datang ke pasar Pondok Labu, beli baju.
Bu, berapa harga nih baju? 50.000. Bagaimana kalau saya 17.000? Kira-kira dikasih nggak tuh baju Pak? Bukan hanya nggak dikasih Pak, golok keluar. Subhanallah, betul nggak? Golok keluar. Datang lagi, ya pembeli 17.000 Pak. Itu si penjual Pak langsung tutup warung Pak. Kenapa? Buka 17.000 datang tutup warung. Allah Pak menawarkan nih sholat awalnya berapa waktu Pak? 50 waktu, 50 rakaat itu Pak. Kenapa jadinya 17 rakaat Pak? Makanya sholatnya harus 50 rakaat Pak. Ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semua berapa? 17 rakaat. Qobliyah ba'diyah berapa? 10 rakaat. 17 tambah 10 berapa Pak? 17 tambah 10 27. Gitu ya. Kemudian tahajud 8, witir 3 berapa? 11. 27 tambah 11 berapa? 38. 38. Sholat duha 12 rakaat. Berapa? 50 rakaat. Kudunya begitu Pak. Jadi jangan sholat wajib doang tuh Pak tuh. Nanti dikasih golok Pak sama penjual tuh. Subhanallah. Kata malaikat ya 17 rakaat katanya. Bagaimana sholat kita? Wasta'inu bis-sabri was-shalah Pak. Bagaimana sholat kita itu bisa menjadi alat kita meminta kepada Allah cuma 17 rakaat doang. Qobliyahnya enggak. Ali bin Abi Thalib sholat zuhur sama Nabi ini Pak ya. Sholat zuhur. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam Pak enggak nangis-nangis. Karena kata Imam Syafi'i, alamatul khusyu al-buka. Ciri orang sholatnya khusyuk apa? Nangis. Fa illam tabki, jika enggak bisa nangis fatabaka. Maka paksa untuk bisa apa? Nangis. Ali pernah sholat zuhur bersama Nabi, dari mulai takbir sampai apa nih? Sampai salam gak nangis-nangis. Selesai sholat, Nabi langsung membelakangi, ya langsung apa? Menghadap Ali. Ya Ali, lan takhsha, gak bakalan bisa khusyuk anda. Lima ya Rasulullah, ma shallaital qabliyah. Kamu gak sholat qabliyah. Paham gak Pak? Ma shallaital qabliyah, kamu gak sholat qabliyah tuh Pak. Subhanallah. Hijrah maknawiyah Pak, itu perbaiki ibadah kita Pak. Apalagi level para ulama dulu Pak. Para ulama dulu subhanallah, kenapa bukunya sampai kepada kita, namanya masih kita ucapkan Pak. Imamul Mazahib yang 4 tuh masih kita dengar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal Pak. Karyanya sampai sekarang masih kita bisa baca. Kenapa? Karena tulisannya basisnya bukan sekedar ego. Nggak ada ego Pak. Basisnya ibadah, khusyuk. Imam Hanafi, dia nggak punya karya yang dia tulis langsung Pak. Imam Hanafi, seluruh ceramah beliau, fatwa beliau, ya kuliah beliau, pengajian beliau ditulis ulang oleh mahasantrinya, namanya Imam Abi Yusuf. Nanti dicetak menjadi ensiklopedia atau kitab berjilid-jilid, namanya Al-Mabsut. Itu kumpulan ceramah, dakwah, pengajian, kajian, kuliah Imam Hanafi. Setelah Al-Mabsut ini dikumpulkan Pak, sudah mau naik cetak, dibaca ulang sama Imam Abi Yusuf. Tapi kok ada satu chapter, ada satu bab yang enggak ada. Padahal Nabi selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Dia baca ulang bolak-balik tetap enggak ada. Dia tanya ke temannya, ente punya pembahasan ini enggak? Enggak ada. Cari ke temannya, enggak ada. Hari dia datang ke guru-guru, saya sudah mengumpulkan, mencatat seluruh ceramah, dakwah, kuliah, pengajian guru. Ini kita mau naik cetak, saya baca ulang-ulang kok ada pembahasan ya yang guru enggak pernah membahasnya di sini. Saya tanya ke teman, siapa tahu ketika mungkin guru bahas tapi saya enggak hadir. Mungkin teman yang hadir nyatet. Saya tanya ke semua teman, enggak pegang tuh pembahasan. Apa kata Imam Hanafi? Pembahasan apa itu Abi Yusuf? Salatul witri, salat witir. Jadi kalau Bapak baca fikih mazhab Hanafi,
nggak bakalan ketemu pembahasan sholat witir, Pak, nggak bakalan. Kenapa? Nangis Imam Hanafi, Pak. Taraktul witra lailatan wahidah. Aku pernah meninggalkan sholat witir satu malam. Fastahyaitu amama rabbi an ashrahaha. Aku malu membahasnya di hadapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu malam witir enggak sholat, enggak mau dia bahas. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kayak gini itu, Pak. Jadi jangan pernah ada sunnah yang enggak kita laksanakan tiap hari, Pak. Subhanallah. Emang Imam Syafi'i itu agak menarik fikihnya, Pak. Satu dari 4 mazhab yang melarang sholat sunat syukur itu beliau, Pak. Beliau mengatakan minimal itu ya fatukrahu tanzihan, makruh tanzih orang sujud syukur. Bapak dapat rezeki, dapat menantu baik, hafiz, dapat bansos, naik jabatan, dipromosikan, Bapak bersyukur tuh. Kata Imam Hanafi, fatukrahu tanzihan, makruh. Kenapa? Khawatir dia bersyukur karena nikmat itu doang. Padahal nikmat dari Allah banyak. Nikmat yang lain dilupakan, nikmat ini yang dia ingat doang. Paham gak, Pak? Ulama dulu luar biasa tuh, Pak. Nah, salah satu makna hijrah, Pak, kembali kepada agama, Pak. Kembali kepada kebaikan. Buang tuh semua keburukan. Termasuk corona nih, Pak, hari ini. Kata Nabi, fa innal waba'a la aktsara min arba'ati ashhur. Wabah itu durasinya, riwayat Tabrani, enggak lebih dari 4 bulan. Kita udah 4 bulan belum? Lebih. Hah? Ada enggak setahun setengah nih? Subhanallah. Kata Nabi 4 bulan doang. Berarti menunjukkan panjangnya maksiat kita, Pak. Panjangnya durhaka kita. Dalam kondisi begini masih main-main dengan akidah. Gak perlu saya sebut, Pak. Subhanallah. Yang diinginkan oleh Allah, kita arruju'u ilallah, fafirru ilallah. Tadi kata Kiai Salahuddin tuh, balik kepada Allah, Pak. Dengan kondisi corona kayak gini. Salah satu nama virus dalam Al-Quran, saya nulis buku fikih COVID-19. Saya sudah bilang ke penerbit, ya, tolong bikin e-booknya agar semua masyarakat bisa mengakses baca tuh buku. Karena kalau buku itu dicetak, orang mesti beli tuh, Pak. Orang daya belinya hari ini nggak semuanya cakap, betul nggak? Maka saya minta ke penerbit, ya, Gramedia sama Raja Grapindo, nih Pak Haji Ahmad Siang tuh yang donasi terbitnya buku itu, ya, agar semua orang bisa baca. Virus, Pak, dalam Al-Quran itu namanya 3. Salah satu dari 3 nama itu setan. Nama virus itu setan, Pak. Mana dalilnya? Shad ayat 41. Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Baca kisah hamba kami yang soleh namanya Ayyub, ketika ia bermunajat, ya Rabb, kami terpapar penyakit setan. Setan itu musuhnya siapa, Pak? Bapak-bapak, orang yang beriman. Musuh setan Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu musuh setan. Musuh setan siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman senangnya baca Quran, senangnya ke masjid. Zaman Nabi, Pak, virus udah ada. Ayahnya Nabi Abdullah wafat karena virus. Nama virusnya COVID 571 Masehi. Di mana makamnya Abdullah, Pak? Di pintu 16 Masjid Nabawi. Kalau Bapak di Madinah, tinggalnya di Hotel Movenpick, itu masuk ke Masjid Nabawi pasti masuk lewat pintu 16. Saya nggak mau tuh, Pak, masuk lewat pintu 16, Pak. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu makam Abdullah bin Abdul Muttalib itu, Pak. Memang orang sono agak kurang hormat tuh, Pak. Saya takut lewat situ keinjek tuh makam bapak Nabi itu, Pak, tuh. Makanya Nabi setelah beres-beres barang tinggal di rumahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu kegiatan Nabi apa? Ziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Literasi Islam tentang virus udah biasa.
Ya, sudah biasa aku Pak. Nah, virus musuhnya Ar-Ra'd 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika Madinah kena virus, apa Nabi bilang kepada Bilal? Bilal, zid, tambah kalimat setelah hayya 'alas shalah. Apa kata Nabi? Sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Salat di rumah, salat di kendaraan. Bagi siapa? Yang sakit, yang demam, OTG, PDP dan lain sebagainya. Yang sehat nggak ada alasan. Justru yang diinginkan oleh setan, orang saturasi imannya turun, Pak. Dari 95 ke 20. Dari 90, 80, 70, Pak. Itu yang ditembak oleh setan itu, Pak. Karena nama lain virus apa? Setan. Ya, yang sehat nggak ada alasan ke masjid kudunya. Cuma kata Nabi, la dororo wala dirar. Keluar hadis tuh. Ya, setelah azan Bilal, Nabi berdiri setelah sholat qabliyah. La dororo wala dirar. Muslim itu jangan memadaratkan dirinya dan orang lain. Maksudnya Pak, kalau flu jangan ke masjid dulu. Kalau batuk jangan ke masjid dulu. Kenapa? Mengganggu kesehatan orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, karena kalau Anda paksakan ke masjid, Anda sakit, memadaratkan orang. Jujur. Tetapi yang enggak sakit jujur kemana? Ke masjid juga, mendoakan agar yang isoman, yang dirawat baik. Tuh Pak tuh. Mana dalilnya? Hadis Aisyah. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika wilayahku warganya terpapar virus? Apa kata Nabi? Falyamkuth fi baitih, stay at home, diam di rumah. Imam mazhab yang 4 sepakat termasuk sholat di rumah. Untuk berlaku yang apa nih? Yang sakit doang. Kejadian kasus ada 2 sahabat Nabi Pak, dekat betul. Ya, satu Abu Darda, yang kedua Salman Al-Farisi. Ini ngaji nggak selesai-selesai ini. Abu Darda dan Salman Al-Farisi nih Pak, ini sahabat dekat betul. Ketika perang Bani Mustalik, Abu Darda ikut, Salman nggak ikut. Menang banyak ghanimah, harta rampasan perang. Ceritanya Abu Darda mau syukuran, ngundang temennya, siapa? Salman, karena beliau nggak ikut. Disampaikan undangan, diterima oleh Salman. Bahwasannya dia diminta hadir syukuran temannya Abu Darda, sahabatnya itu Pak tuh. Ya, terwajibat seorang muslim ketika diundang apa? Hadir. Itu termasuk hak seorang muslim Pak, ketika diundang hadir. Tapi dia bingung, kenapa? Madinah lagi ada pandemi, Madinah lagi ada wabah. Bentrok 2 dalil. 1 dalil kewajiban muslim hadir ketika diundang. 1 dalil Aisyah dilarang keluar rumah ketika ada pandemi. Bentrok 2 dalil Pak. Maka sebaik-baik kunci jawaban dzalikal kitabula raiba fi. Dia baca Quran itu Pak. Itu kalau dalam kondisi ini boleh nggak keluar nih ya? Dia baca Quran, Al-Fatihah nggak ketemu, Al-Baqarah nggak ketemu, Ali Imran nggak ketemu, di An-Nisa ketemu kunci jawabannya. Boleh atau tidaknya keluar rumah ketika ada pandemi Pak. Ketemu tuh An-Nisa 147 ayatnya, apa ayatnya? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain jika dia terpaksa keluar rumah. Syaratnya 2, in syakartum, 1 bersyukur. Kalau niat bersyukur, maka Allah nggak akan tuh ngirim virus dari satu orang ke orang lain kalau dia niatnya bersyukur. Itu sebabnya Pak, An-Nisa 147 itu setelahnya bukan An-Nisa 148 dalam tertib nuzulnya, tapi apa? Al-An'am 60. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan. Ya, Allah maha perkasa dari seluruh makhluknya termasuk virus. Wa yursilu alaikum hafazah. Allah akan mengutus malaikat hafazah yang akan menguatkan imun kita. Dahsyat betul. Senang betul nih Pak, siapa? Salman Al-Farisi dapat dalil boleh keluar rumah
kalau niatnya apa? Bersyukur. Yang kedua, wa amantum, kalau niatnya apa? Beriman. Makanya baleho-baleho di mana-mana, jaga iman, imun aman. Betul nggak? Baleho di mana-mana tuh Pak tuh. Keluarlah siapa nih, Salman Al Farisi Pak. Dengan senangnya dia mendapatkan kunci jawaban di masa pandemi, boleh keluar rumah, niatnya apa? Bersyukur Pak. Kita datang ke sini bersyukur Pak. Sudah 100.000 orang Indonesia Allah wafatkan karena virus, kita masih sembuh. Kita masih dikasih umur Pak. Lain syakartum la zidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah sehat kita, Allah tambah umur kita tuh Pak. Keluarlah Pak Salman Al Farisi, di tengah jalan kepergok ketua Satpol PP. Siapa Pak? Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ya Salman, ama qara'ta hadis Aisyah? Apakah kamu enggak baca hadis Aisyah? Falyamkuth fi baiti, stay at home. Baca saya. Kenapa tetap keluar? Aku dapat kunci jawabannya, boleh. Ini An-Nisa 147. Diam langsung Umar Pak. Ini kalau ada acara Jumatan, pengajian di gerbang Satpol PP Pak Kiai ya, baca An-Nisa 147. Subhanallah. Begitu tuh ya. Jadi nama lain virus itu setan Pak. Dia menghajar apa? Saturasi iman kita tuh Pak. Yang sehat nggak ada alasan, yang sakit jangan dulu Pak. Yang sehat ke masjid ngedoakan agar yang isoman, yang di rumah sakit sembuh. Ini udah jam 6 lewat ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu diberikan kesehatan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat virus. Allah yang menurunkan, Allah juga yang maha ya kuasa untuk mengangkat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ta'una wal ahad wal syada'ida wal munkar min baladina hadha Indonesia khassa wa min biladil muslimin ammah. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para alim ulama kami. Ya Allah, angkat virus ini. Kau yang menurunkan, Kau yang pula yang maha kuasa untuk mengangkatnya. Betul, orang yang wafat karena virus ini wafatnya sebagai syahid, wafatnya sebagai syuhada, seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasulmu mengatakan at-ta'un syahadatu likulli muslim. Orang yang wafat karena virus wafatnya sebagai syuhada. Tapi para sahabat yang wafat karena virus ini gelarnya syuhada, amal mereka ya Rabb jihadnya luar biasa. Menghatamkan Quran per 3 hari, tahajud khusyuknya luar biasa, sedekah ikhlasnya seluruh hartanya. Sedangkan salat kami jauh dari khusyuk ya Rabb. Sedekah kami sangat dekat dengan riya. Andaikan kami wafat dengan virus ini ya Rabb, amal apa yang kami bawa ya Rabb? Amal apa yang kami bawa ya Rabb? Dengan virus ini banyak guru kami, ulama kami yang Kau wafatkan ya Rabb. Kalau guru kami, ulama-ulama istiqomah kami banyak Kau wafatkan, kepada siapa kami merujuk ya Rabb? Karena itu angkat virus ini ya Rabb. Jangan Kau gerogoti saturasi iman kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan putra-putri kami soleh, hafiz, hafizah. Baguskan imannya, baguskan tauhidnya. Bisa jadi salat kami, ibadah kami tidak sanggup membukakan pintu surga bagi kami. Amal ibadah putra-putri kami yang soleh, solehah bisa jadi yang akan membukakan pintu surga kepada kami. Karena itu jaga iman putra-putri kami, jaga akhlak putra-putri kami. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari hal-hal yang mengharamkan ya Rabb. Tinggikan derajat putra-putri kami dengan Al-Quran. Jadikan mereka ahli siyam, ahli qiyam, ahli siyam, ahli qiyam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang saleh,
pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah ya Rabb, yang sayang kepada kami, yang sayang kepada ulama kami, yang sayang kepada syariat kami. Rabbana la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Rabbana la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Ya Rabb, tinggikan derajat kami ya Rabb dengan maghfirah-Mu, dengan taufik-Mu, dengan rahmat dan inayah-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.